Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pembahasan hadis yang ke-12. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini dari sahabat yaitu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk bagus atau baiknya keislaman seseorang itu terlihat bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali disebutkan bahwasanya hadis ini hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tapi sebagian ulama yang lain melemahkan atau mendhaifkan hadis ini. Kata para ulama, di antara atau hadis ini merupakan salah satu di antara hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak seorang muslim, di mana dalam hadis ini Nabi mengatakan di antara tanda atau ciri bagusnya keislaman seseorang bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berfaedah bagi dia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keislaman seseorang itu bertingkat. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ataupun mungkin ada yang tidak baik, dan ada yang lebih baik. Maka keislaman itu bertingkat, sebagaimana juga keimanan itu tentunya ada derajatnya. Tidak sama keimanan manusia, tapi ada tingkatannya. Ada yang paling tinggi, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah dan paling rendah, dan seterusnya. Sebagaimana juga surga itu bertingkat. Ada surga paling tertinggi, Firdaus, dan seterusnya. Juga neraka bertingkat. Termasuk Islam seseorang, keimanan seorang juga bertingkat. Tidak sama, mungkin sama-sama muslim tapi beda nilainya. Sama-sama mukmin tapi tidak sama imannya. Nabi SAW dalam hadis ini memberikan kepada kita sebuah acuan bagaimana kita bisa menilai keislaman kita. Ya, nggak usah kita lihat orang lain dulu. Islam kita sudah baik atau belum? Tentunya ya, kita alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan muslim. Orang tua kita muslim, kita dilahirkan, dibesarkan dalam lingkungan muslim. Alhamdulillah. Tapi tentunya keislaman itu
terpengaruh atau dipengaruhi oleh di lingkungan dan sebagainya. Dan itu suatu hal yang biasa. Begitu juga keimanan juga akan berpengaruh, dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan yang lainnya. Maka Nabi SAW memberikan sebuah barometer kepada kita, di mana seorang ketika ingin mengukur keislamannya, bagaimana caranya? Tentunya mengukur keislaman, Islam itu bukan suatu hal yang konkret, tapi abstrak. Beda kalau suatu hal yang konkret bisa kita ukur berapa suhu tubuh kita, ada alatnya. Tapi mengukur yang abstrak ini justru kadang tidak mudah. Kalau yang konkret, yang nyata itu mudah karena ada alatnya sudah. Tapi yang abstrak ini yang tidak bisa kita lihat, kita raba, kecuali terlihat dari pengamalan itu sendiri. Maka Nabi SAW memberikan sebuah barometer alat ukur tentang baik dan buruknya Islam seorang. Nabi mengatakan, di antara tanda bagusnya keislaman seorang, bagaimana dia meninggalkan perkara yang Nabi mengatakan di sini ma la ya'ni. Ma la ya'ni kata para ulama, kalau diartikan secara sederhana, tidak bermanfaat. Para ulama menjelaskan lebih jauh, yakni artinya sesuatu yang bukan menjadi tujuannya atau fokusnya. Kita tahu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya kita di dunia ini ada fokus, ada tujuan. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita beribadah kepada Allah SWT. Karena Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini harus kita ketahui ini, tujuan hidup apa? Buat apa kita dilahirkan ke dunia ini? Apa tujuannya? Untuk mengabdi kepada Allah. Untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka seorang muslim dia fokus dengan tujuan tersebut. Hal-hal yang menunjang, mendukung untuk beribadah kepada Allah SWT, itulah yang dia lakukan. Segala macam hal yang berkaitan dengan ibadah dan yang mendukung dia untuk beribadah, meningkatkan ibadahnya, dia akan memperhatikan itu. Contoh, kita bisa berikan sebuah contoh. Kita hidup di dunia ini, ibaratnya seperti orang yang merantau, kata Nabi. Nanti disebutkan dalam hadis yang lain. Kalau kita misalnya merantau, atau kita, ini mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin kan, ada DL, tugas dinas luar, ke Jakarta misalnya. Apa tujuan ke Jakarta? Ada tugasnya, ada tujuannya. Fokus dengan itu, nggak ngerjakan yang lain. Tentunya di Jakarta tersebut banyak gangguan, godaan yang akan menghilangkan fokus kerja, fokus tugas tadi, fokus tujuan tadi. Maka jangan tertipu, jangan terlena. Di Jakarta banyak tempat main, tempat santai-santai misalnya, tempat menghabiskan waktu dan sebagainya. Kalau seorang terpana dengan Jakarta misalnya, dia akan lupa. Akhirnya apa? Waktu habis, kerjaan tidak selesai. Begitu juga kita di dunia ini. Nabi sudah memperingatkan kita, Inna dunya hulwatun khadirah, kata Nabi. Dunia itu, kata Nabi, sesuatu yang manis dan hijau. Manis dirasa, enak dilihat. Itulah dunia. Hulwatun artinya manis, enak dirasa. Khadirah artinya enak dipandang mata, hijau. Nabi sudah memperingatkan, fattaqud dunya. Berhati-hati atau bertakwalah kepada Allah terhadap dunia. Hati-hati terhadap dunia. Jangan lupa tugas kita ke dunia ini apa? Beribadah. Jangan lupa dengan dunia. Dan waktu kita dibatasi, yaitu umur kita. Jangan sampai
Umur kita habis, masa tinggal di dunia habis, tugas kita belum selesai kita kerjakan. Tentu alangkah meruginya orang itu. Seperti tadi ya, orang yang tadi DL tadi ke Jakarta, pekerjaan tidak selesai, waktu habis dia harus pulang. Apa konsekuensinya? Dimarahin sama atasan. Wajar. Begitu juga kita di dunia ini, waktu tinggal di dunia habis, kerjaan tidak selesai, dimarahin sama Allah. Begitu ibaratnya. Kita hidup di dunia ini. Maka hendaknya Nabi di sini memberikan sebuah peringatan kepada kita. Bagusnya Islam seorang itu terlihat pada dirinya bagaimana dia meninggalkan suatu hal yang akan menjauhkan dia dari tujuan hidupnya, menjauhkan dia dari fokus pekerjaannya. Sekali lagi, fokus kita, tujuan kita hidup di dunia beribadah kepada Allah SWT, menjadi hamba Allah. Maka kita harus fokus itu, dan selalu itu ada dalam benak kita. Dunia ini tempat kita beramal, tempat kita berbekal. Kata Allah SWT, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka itu harus diingat. Jangan terpesona dengan dunia yang manis dan hijau, yang enak dipandang. Maka seorang muslim dia meninggalkan sesuatu yang tidak akan membantu dia dalam mewujudkan tujuan hidupnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Dan itu tentunya banyak ya. Kita bisa lihat bagaimana ya, kita dalam kehidupan dunia ini banyak hal-hal yang akan menggerogoti, menggoda, mengganggu konsentrasi kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia selalu ingat itu. Dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tidak bermanfaat misalnya. Ada hal yang tidak bermanfaat, ditinggalkan. Bahwasanya ya, kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dijauhkan, harus ditinggalkan. Bisa jadi godaan itu mulai dari hal yang sifatnya dunia, harta misalnya. Digoda dengan harta, maksudnya apa? Diberikan kelapangan harta, tapi dia lupa untuk menunaikan kewajiban terhadap harta yang banyak, apa? Bersedekah, berzakat. Justru berfoya-foya dan sebagainya. Ini berarti lupa dia akan tujuan. Maka seorang muslim dia meninggalkan itu, atau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa jabatan dan sebagainya. Dia lupa hingga menggunakan jabatan itu sewenang-wenang dan sebagainya. Bukan untuk beribadah kepada Allah. Mestinya harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya digunakan untuk beribadah sama Allah. Bukan justru melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah. Karena fokus kita sekali lagi beribadah kepada Allah. Jangan kita terlena dengan harta, jabatan tadi yang menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu seorang muslim dia tahu ya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat kehidupan kita ya. Seorang muslim dia tahu ini bermanfaat atau tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz, yaitu bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat buat anda, dan jangan merasa lemah. Nggak boleh merasa lemah, merasa nggak semangat dan sebagainya. Seorang muslim itu dia semangat terhadap hal-hal yang bermanfaat buat dia, baik bermanfaat, baik urusan dunia ataupun akhirat terutama. Apa yang menjadi tugas dia? Dia bersemangat. Apa yang menjadi kewajibannya? Dia bersemangat melakukan itu. Maka seorang muslim tadi kita katakan dia senantiasa bersemangat
melakukan hal-hal yang bermanfaat, berfaedah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang akan tadi apa? Menghalangi atau melupakan kita dari tujuan kita beribadah kepada Allah SWT. Ya, dan memang ya, banyak ayat dalam Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang dunia. Dan kalau kita lihat, Allah SWT tidak pernah memuji dunia. Ya, dalam artian apa? Dunia itu artinya apa? Kalau kita baca dunia itu artinya tempat yang rendah artinya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya dunia ini la yazinu indallahi janaha ba'udah. Dunia itu di sisi Allah tidak senilai dengan sayap seekor nyamuk. Enggak ada nilainya. Lebih berat itu daripada dunia. Maka Nabi memberikan sebuah ilustrasi yang lebih jelas lagi. Itu suatu hari Nabi pernah melewati ada bangkai kambing. Kambing itu cacat, sudah jadi bangkai lagi. Kata Nabi, tidakkah kalian ambil kambing itu terus kalian jual? Atau maukah, kata Nabi, maukah aku jual kambing ini kepada kalian, bangkai kambing ini, 1 dinar saja, 1 dirham saja. Kata sahabat, wahai Rasul, jangankan dijual, dikasih aja kami tidak mau. Kata Nabi, sungguh dunia lebih jelek, lebih buruk daripada bangkai kambing ini. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa mawalah wal alim wal muta'allim. Apa artinya? Dunia, kata Nabi, ini Nabi yang bilang, dunia terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah, artinya beribadah kepada Allah, wa mawalah, dan apa yang melahirkan dari zikir itu, apa yang berkaitan dengan zikir, dan alim, dan orang yang mengajar kebaikan, dan muta'alim, dan yang belajar. Kalau tidak, semuanya dilaknat oleh Allah SWT. Oleh Allah SWT, kata Nabi. Maka ya dunia tadi sebagian arti dunia, ya dunia itu artinya bahasa Arab apa? Tempat yang rendah. Makanya Nabi Adam ketika diciptakan di mana? Di sorga Nabi Adam itu, bukan di dunia. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari sorga? Karena melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, dicampakkan ke dunia. Tapi asal muasal Nabi Adam di mana? Di sorga. Maka Allah SWT memberikan ujian kepada anak cucu Adam kita ini. Ketika Allah SWT mengeluarkan Nabi Adam dari sorga, mencampakkannya ke dunia, maka Allah SWT menguji anak cucu Adam, akan dijadikan dunia ini sebagai darul ibtila, ujian. Siapa yang beriman kepada Allah, kembali dia ke tempat asalnya. Kemana? Surga. Tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, kufur kepada Allah, dia naudzubillah masuk ke tempat yang bukan tempat dia sebenarnya, yaitu neraka Allah, tempat adab. Maka seorang muslim dia mengetahui, perlu kita mengetahui apa yang bermanfaat bagi kita dan yang tidak bermanfaat. Dan tentunya selalu kita ingat apa tujuan kita. Tujuan kita ke dunia ini apa? Tujuan hidup apa? Dan juga perlu diingat apa? Hakikat dunia. Apa sih hakikat dunia ini? Maka dunia, kata Nabi tadi, tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Enggak ada artinya. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain apa? Bercerita tentang ya dunia. La maudhi sauti ahli jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat menaruh cemeti penduduk surga lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Maka ini ya, dunia tentunya jika dibandingkan dengan surga tidak ada apanya. Nah karena itu ya, sebagai seorang muslim senantiasa harus ya mengingat apa tujuan hidup, kemudian apa? Beramal, melakukan hal-hal yang itu menjadi fokus tujuan kita di dunia ini. Tinggalkan hal-hal yang akan menjauhkan kita dari fokus kita, dari tujuan kita diciptakan.
yang tadi terlena dengan dunia, ya. Ada yang dengan harta, dengan jabatan, dengan wanita dan sebagainya. Itu semua yang akan membuat seorang terlena dengan dunia, itu yang melalaikan. Allah SWT katakan, mengingatkan itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta anda dan anak-anak anda melalaikan anda dari berzikir pada Allah SWT, dari mengingat Allah. Tidak boleh kita lalai. Selalu melakukan apa? Yang bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Dan tentunya yang tidak bermanfaat itu banyak. Yang kadang mulai dari hal-hal yang sifatnya yang tidak bermanfaat apa? Yang tidak bermanfaat itu mulai dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tentunya yang dilarang itu pasti tidak bermanfaat. Karena Allah tidak mungkin melarang suatu kecuali itu tidak ada faedahnya. Allah SWT melarang dari kesyirikan, dosa-dosa besar. Itu berarti tidak ada manfaat bagi manusia. Kalau dikerjakan itu justru mendatangkan mudarat. Termasuk hal-hal yang berlebihan dalam hal-hal yang mubah misalnya. Juga tidak dibolehkan. Maka kata Nabi SAW tadi apa? Ini menjadi tanda ya bagi kita, ciri bagi seorang muslim bagaimana dia bisa mengukur dirinya sendiri. Islam saya ini sudah bagus apa belum? Bagaimana? Kita lihat apa yang kita sudah lakukan. Apakah kita benar-benar sudah melakukan hal yang kita fokus dengan tujuan kita untuk diciptakan di dunia ini, atau kita masih terlena dengan dunia, dengan segala macam pernak-pernik dunia yang melupakan kita dari mengingat Allah SWT, berzikir kepada Allah, kemudian beribadah kepadanya. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu ini hadis yang kata para ulama yang menjelaskan tentang akhlak, yaitu seorang akan bagus Islamnya bagaimana dia meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat buat dia, ya, termasuk hal-hal yang mungkin kelihatannya menurut kita itu sepele. Waktu tentunya itu adalah hal yang sangat berharga yang Allah berikan. Ada sebagian orang yang habis waktunya untuk misalnya ngobrol yang tidak bermanfaat misalnya, lupa. Padahal Allah SWT bersumpah, ya wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang beriman, beramal saleh dan saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran dan kesabaran. Kadang kita larut dalam hal yang tidak bermanfaat buat kita, ngobrol dan sebagainya misalnya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan memang Allah sendiri mengatakan dunia itu adalah permainan. Itu banyak bermain. Ya, kecuali orang-orang yang benar-benar dia mengetahui apa hakikat tadi. Makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat di zaman beliau yang mereka baru masuk Islam. Bagaimana wahai Rasul? Aku melakukan kebaikan yang sudah dilakukan pada waktu aku masih jahiliyah. Kata Nabi, ya sungguhnya ya seorang itu masuk Islam dengan amal kebaikannya yang pernah dilakukan ketika jahiliyah, dan dengan syarat dia bagus Islamnya. Dengan syarat dia bagus Islamnya, artinya dia menjaga hal yang bermanfaat buat dia, ya, dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dan seorang muslim dia tidak hanya melakukan hal yang bermanfaat buat dirinya tapi juga orang lain. Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik Anda adalah orang yang dia bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Jadi seorang muslim itu dia ketika ingin berbuat bagaimana? Mestinya dia tidak berbicara ini boleh atau tidak lagi, tapi bicaranya adalah atau pertanyaannya adalah ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat buat saya atau orang lain atau tidak? Atau malah ini merugikan saya atau orang lain? Nah ini ya.
Maka dengan ini tentunya kita bisa lihat ya, seorang muslim ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka itu akan terlihat dalam interaksi dia, baik itu kepada Allah SWT dalam ibadahnya ataupun interaksi dengan sama manusia, bagaimana dia berhubungan, berinteraksi dengan manusia secukupnya, tidak berlebihan dan sebagainya. Dan inilah tadi yang disebutkan apa? Bahwasanya hadis ini menjadi salah satu pilar ya, pilar akhlak seorang muslim. Nanti akan disebutkan setelah hadis ini dan juga beberapa hadis setelah ini yang menjadi pilar juga akhlak seorang muslim. Ya, bagaimana kita dikatakan muslim yang baik? Ya, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan akhlak-akhlak seorang muslim yang mesti menjadi cerminan bagi kita. Ini bagi seorang muslim gimana? Ya, tercermin dari akhlaknya, bagaimana tindakannya, bagaimana perilakunya, itu yang dilihat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya ini mungkin ya pembahasan kita pada sore hari ini, satu hadis yang ya sebenarnya cukup singkat ya, singkat. Tapi tentunya ya perkataan Nabi yang singkat ini memiliki makna yang sangat dalam ya. Bagaimana kita tentunya ingin ya, meningkatkan kualitas keislaman kita dan menunjukkan juga bahwasanya ya Islam dan iman itu dia kadang naik kadang turun, ada kalanya naik ada kalanya turun, ya, tergantung bagaimana amalan. Nah ini juga menunjukkan apa, bahwasanya amalan itu mempengaruhi tingkat keimanan. Ada sebagian orang mengatakan yang penting kan hatinya, katanya. Tidak, justru amalan seorang itu adalah cerminan hatinya. Kalau imannya tinggi berarti apa? Amalannya pasti bagus. Dia tidak mungkin melakukan hal yang sia-sia dan sebagainya. Kalau imannya turun dan sebagainya, dia mungkin akan melakukan hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Itu ketika imannya turun. Maka ini menunjukkan apa? Ya, hati itu ada pengaruhnya dengan amalan lahiriah kita. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini ya pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Nah, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar Ustaz katanya dunia ini surga bagi orang kafir, sedangkan penjara bagi orang muslim. Kalau penjelasannya Ustaz? Iya. Ya itu termasuk perkataan Nabi, yaitu Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yaitu Nabi mengibaratkan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa maksudnya? Jadi ibarat ini jika dibandingkan dengan surga. Orang kalau di penjara gimana? Di penjara itu kan dibatasi dia, dibatasi keluarnya. Jam sekian baru boleh keluar. Dibatasi makannya dan sebagainya. Begitu orang mukmin. Orang mukmin dia di dunia ini dibatasi dia. Nggak bisa dia melakukan seenaknya. Ada batasan, ini dilarang, ini nggak boleh. Ini boleh dan sebagainya. Maka hal-hal yang larangan tadi itulah ibaratnya yang mengekang orang mukmin. Tapi tentunya itu adalah ujian ya, dari Allah SWT ketika membatasi orang mukmin, misalnya nggak boleh mengkonsumsi khamar misal. Padahal di akhirat itu dibolehkan. Tapi ini namanya apa? Ini namanya ujian. Laki-laki misalnya nggak boleh pakai emas atau pakai sutra misalnya, hanya boleh bagi perempuan. Ini ujian. Kalau di akhirat gimana? Boleh, di surga boleh. Seperti tadi di penjara juga. Justru ketika dia melakukan syariat tadi, dia tidak merasa di penjara. Justru dia menikmati apa yang disyariatkan. Nah, itulah di situ keimanan yang berbicara namanya. Dia tidak merasa berat ini kita disuruh berpuasa, kayaknya berat. Jadi kalau seorang, itulah tingkat keimanan namanya.
Ketika seorang merasa bahwasanya itu sholat kayaknya berat nian ya, capek, puasa, zakat, haji kayaknya capek itu. Ya itu masih istilahnya kalau kita masih merasakan itu, ya kalau merasa capek dalam artian capek fisik ya mungkin biasa lah. Mungkin ada di antara kita yang sudah tua dan semuanya mungkin. Tapi capek jiwanya enggak. Artinya bahwa orang mukmin ada dia yang justru merasa senang dia beribadah itu. Yang tadinya puasa, justru menurut orang tadi kan menahan diri dari makan dan minum, tidak makan dan minum sehari dari pagi sampai sore. Berat nian. Tapi menurut dia itu sebuah kelezatan. Itu berarti dia sudah sampai kepada puncak yang namanya merasakan manisnya iman, manisnya lezatnya beribadah. Dan itu enggak mudah. Kenapa Nabi, coba kita lihat, Nabi bisa sampai sholat malam itu selalu sholat malam kata Aisyah 11 rakaat baik Ramadan apa di luar Ramadan. Sampai Rasul itu lututnya bengkak. Itu kenapa? Karena merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah, sholat. Kalau kita baca para ulama di zaman dahulu bagaimana mereka membaca Al-Quran berjam-jam tahan. Kenapa? Karena merasa kelezatan. Jadi dia merasakan lezatnya ibadah, dia mampu. Sebab kita juga kayak gitu. Kita kalau suka dengan sesuatu, coba pasti berjam-jam. Contoh sederhana yang paling mudah, HP. Kita bisa tahan megang HP ini yang sekian jam. Kenapa? Kita senang dengan itu. Maka seorang yang kalau sudah ada dalam dirinya senang dengan Al-Quran, dia berjam-jam dengan Al-Quran biasanya. Menurut orang itu kok berat banget. Maka itu ya, justru yang tadi dikatakan ada orang yang merasakan bahwasanya dunia itu ya memang secara lahiriahnya seperti penjara karena dibatasi. Tapi justru orang yang beriman dia merasakan ketika beribadah kepada Allah dia merasakan lezatnya iman, manisnya beribadah kepada Allah SWT. Maka inilah yang perlu kita naikkan iman itu. Jadi kita merasa ibadah itu bukan sebuah kewajiban. Kalau kita masih merasakan sebuah kewajiban, itu baru batas minimal iman kita. Batas minimal, minim itu. Mestinya kita merasa ibadah itu kebutuhan kita. Saya enggak sholat enggak baca Al-Quran hari ini, ada yang kurang rasanya. Saya terlambat sholat berjamaahnya, ada yang rasanya kurang. Lebih saya lebih merasa rugi terlambat sholat berjamaah daripada terlambat ke kantor. Coba kita mau membandingkan ini, mana perasaan Anda yang lebih gundah gulana, terlambat sholat berjamaah atau terlambat fingerprint? Tanya iman kita, itu iman yang berbicara tuh. Kalau terlambat sholat, ya biasa baik, ya itulah sampai di situ iman kita. Bagaimana? Kenapa? Nabi memberikan keutamaan, termasuk juga ini. Kita sering sebutkan sholat berjamaah yang paling utama soft depan, jangan malah suruh orang ke depan. Justru sahabat itu berlomba-lomba soft ke depan. Kenapa? Orang yang berada di soft depan didoakan malaikat. Coba masa nggak mau didoakan malaikat? Malah sebagian kita kamu aja ke depan. Salah. Masa nggak mau didoakan malaikat? Harusnya berlomba-lomba. Saya harus di depan nih, saya harus depan ini. Begitu. Jadi berlomba-lomba dalam dalam kebaikan, istabiqul khairat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengetahui hakikatnya. Jadi orang itu kenapa dia tadi menyuruh orang? Karena nggak tahu. Coba dikasih tahu, ternyata kenapa saya suruh orang itu tadi ke depan? Maksudnya saya yang depan dulu, saya yang datang duluan, duduknya di belakang. Sholat Jumat datang pertama, bagus, tapi duduknya di belakang. Salah kaprah itu. Harusnya di depan. Ya mungkin tidak apa-apa, tidak di tengah, tapi soft pertama. Kita tahu diri bahwa yang di belakang imam itu kan mesti yang bisa menggantikan imam. Ya, bukan itu maksudnya. Enggak harus di tengah, tapi di soft depan tuh, di ujung. Itu kena doanya malaikat. Kenapa bisa seperti tadi? Sholat ke masjid misalnya, sholat subuh berjamaah di masjid. Apa kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama pahalanya seperti orang yang sholat semalam penuh. Coba, semalam penuh dia sholat. Siapa yang pernah sholat semalam suntuk? Enggak pernah. Dan tidak akan kuat kita. Nabi pun nggak pernah. Nabi ada tidurnya baru sholat. Tapi pahala orang yang sholat berjamaah ke masjid bersama imam, sholat
pahalanya seperti itu. Coba, orang yang tadi tahu dia berlomba dia ke masjid. Tapi yang tadi enggak, ngorok aja di rumah. Karena enggak tahu sebagian. Nah, ini semua apa? Maka kita perlu mengetahui sehingga kita bersemangat. Jadi tadi orang tadi apa? Dia merasa rugi. Oh ya, tadi kenapa aku tadi telat ke masjid? Rugi nian dia, merasa rugi. Kenapa aku tadi belum baca Al-Qur'an nih? Kenapa hari ini aku belum bersedekah ini? Merasa rugi dia. Bukan merasa rugi tidak dapat pembagian sembako atau apa gitu kan? Nah, tidak rugi dia. Nah, ini orang mengetahui hakikat apa? Kehidupan di dunia. Ya, maka dalam hal ini apa? Memang kita perlu mengetahui, belajar kita. Kenapa orang itu bisa seperti itu? Dia mengetahui hakikatnya bagaimana. Kemudian apa? Sehingga dia merasakan manisnya iman tadi. Maka sekali lagi kita perlu menaikkan. Ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan muslim. Ya. Alhamdulillah itu sebuah nilai plus. Tapi harus dinaikkan. Gak boleh stagnan iman kita. Naik. Kita kan pengen juga kalau kita di dunia kan jabatan pengennya naik kan? Ada nggak yang pengen turun jabatan? Nggak ada. Coba kalau masalah dunia kita pengennya naik. Masalah akhirat kenapa kok pengennya stagnan? Cukuplah di siku baik katanya kan? Kenapa kita dalam masalah akhirat kita semangatnya kurang? Padahal Nabi mengatakan ihris, semangat dalam masalah akhirat. Kalau bisa di depan. Kalau kita bisa makanya Nabi mengatakan apa? Kalau kamu berdoa kata Nabi, minta surga Firdaus, surga paling tinggi. Jangan ya Allah masukkan kepada surga di apa? Terasnya baik jadilah. Enggak ada kayak gitu. Minta surga paling tinggi kata Nabi. Nah, begitu. Minta surga paling tinggi. Semangat orang beriman itu semangat ya. Nah, jadi memang kita harus apa? Mengetahui tadi ya, hakikat kehidupan dunia tadi. Hakikat gimana? Ya jika dibandingkan tadi dengan akhirat ya mungkin ibaratnya kita ini di penjara, tapi penjara yang ya yang tadi sebagian orang muslim justru merasakan manisnya iman dengan penjara tadi. Karena dia tahu kenapa dilarang ini. Kenapa tidak kalau boleh keluar waktu ini ada faedahnya. Kenapa dilarang enggak boleh mengkonsumsi ini, memakai ini, melakukan ini? Karena ada mudaratnya. Justru dia tidak merasa dikekang justru. Nah, coba dia merasa orang muslim itu dia tidak merasa dia dikekang. Di penjara itu kan dibatasi, dikekang. Dia tidak merasa dikekang. Kenapa? Karena dia tahu. Kenapa Allah melarang ini? Karena hakikatnya kembali keburukannya kepada kita. Kalau kita lakukan itu buruknya sama kita. Nah itu. Nah, wallahu a'lam. Ya ini pelajar, maaf melenceng dari materi ya katanya. Amalan apa yang harus dilakukan untuk memperdekat jodoh? Iya mungkin. Ya ini tulisannya perempuan mungkin kayaknya. Ya Allah alam. Ya bagus, nggak apa-apa. Laki-laki perempuan nggak masalah. Ada keamalan ya perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jodoh itu termasuk rezeki Allah. Jodoh itu rezeki. Apa arti rezeki? Rezeki itu artinya pemberian, sehat. Jadi rezeki itu jangan bilang duit baik gitu kan. Arti rezeki itu apa? Pemberian, anugerah Allah. Pemberian apa yang dikasih oleh Allah sama kita? Harta itu rezeki, kesehatan rezeki, anak istri rezeki. Termasuk jodoh ya. Jodoh istri itu pemberian atau suami itu pemberian dari Allah SWT. Maka pertama kita banyak berdoa kepada Allah SWT, minta rezeki yang baik, yaitu minta jodoh yang baik. Ya, minta jodoh yang soleh atau soleha. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Kata Nabi, bisa jadi rezeki kita itu ditahan karena dosa yang kita lakukan. Jadi rezeki pemberian Allah itu bisa ditahan karena apa? Ditahan dulu nih. Bukan nggak diberikan, nanti ditangguhkan oleh Allah. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Maka salah satu hal yang bisa memperlancar rezeki pemberian Allah, termasuk jodoh di sini adalah apa? Menjauhkan diri dari dosa, memperbanyak amalan yang mengandung pahala, memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, menjauhkan diri dari dosa, itu yang akan memperlancar rezeki. Coba Allah katakan begini dalam surah
at-talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya apa? Melaksanakan perintah, menjauhkan yang dilarang. Itu takwa. Orang yang dikatakan bertakwa gimana? Dia laksanakan yang diperintah oleh Allah, dia tinggalkan yang dilarang. Kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan jalan keluar yang mungkin dia tidak sangka. Ada aja jalan keluar. Ini problem misalnya. Ada masalah. Termasuk jodoh mungkin masalah ya. Ada aja jalannya. Maka bertakwa kepada Allah kunci segala sesuatu. Dan diberikan rezeki dari hal yang tidak dia sangka. Maka bertakwa kepada Allah. Ya, kita banyak berdoa. Yang pertama, yang kedua bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian ya memperbaiki diri tentunya. Karena kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, kita jadi orang yang baik dulu. Kita ingin dapat istri soleha, kita jadi soleh dulu. Karena Allah katakan dalam surah An-Nur, at-thayyibuna lit-thayyibat, wat-thayyibat lit-thayyibun. Yang baik, wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik, dan seterusnya begitu. Itu normalnya seperti itu. Lalu kalau ada yang saya sudah baik dapat tidak baik, itu ujian namanya. Sama dengan apa? Fir'aun dengan Asia. Asia itu wanita beriman, tapi suaminya Fir'aun. Atau sebaliknya, Nabi Nuh istrinya atau anaknya durhaka sama Allah. Tapi apa? Yang normalnya apa? Standarnya apa? Orang baik dapat yang baik, begitu. Kalau ada yang dapat selain itu, maka itu namanya apa? Ujian keimanan namanya. Berarti Anda diuji. Ya. Anda soleh, dapat istri nggak soleh, nggak soleha, musibah. Atau Anda istri soleha, suaminya nggak soleh, itu ujian namanya. Nah, maka memperbaiki diri ya. Bagaimana kita memperbaiki diri kepada Allah SWT, maka insya Allah Allah akan mempermudah ya. Dan termasuk di sini apa? Berbakti sama orang tua. Ini ada satu rahasia sebenarnya. Yaitu apa? Doa orang tua itu adalah doa yang mustajab. Jadi kalau seorang itu dia berbakti sama orang tuanya tanpa diminta doa, orang tua itu biasanya mendoakan kita. Nah, mudah-mudahan engkau dimudahkan urusannya, dimudahkan jodohnya, apa semua itu makbul sama Allah. Kata Nabi 3 doa yang tidak ditolak. Termasuk apa? Salah satunya doa orang tua sama anaknya. Maka coba Anda berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua dengan sebaik-baiknya, kemudian orang tua nanti mendoakan dan minta doa sama orang tua, enggak apa-apa. Ya, semoga dimudahkan jodohnya. Itu diantaranya ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, ini ada pertanyaan via WA nih. Bisa, boleh. Ya, enggak apa-apa kita baca di sini ya. Mungkin bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, katanya ada firman Allah SWT dalam Al-Quran ayat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya kalian menjadi umat yang terbaik. Umat ya yang hendaknya Anda menjadi umat yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, kata Allah, hendaknya ada di antara kalian ya segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kemudian dalam hadis disebutkan, hendaknya kamu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atas semua orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan. Allah, pertama pertanyaannya, apakah benar hadis tersebut? Kalau ayatnya benar ya, Al-Quran. Hadis tersebut, wallahualam, saya belum baca ini, hadis Abu Dzar katanya. Hadis ini dipakai oleh sebagian orang untuk menjadi dalil atau alasan
untuk melakukan demo. Nah, ini yang barusan nih. Demo ke penguasa atau pemerintah karena kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan orang tersebut. Nah, tentunya menyuruh kepada yang baik, melarang dari yang mungkar itu adalah salah satu ciri dari umat ini. Dan memang Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu juga dengan hati. Wa dzalika al-anful iman. Itulah selemah-lemah iman. Nah, apakah ini dalil ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk demo dan sebagainya? Tentunya di sini perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melihat pertama diri kita siapa? Siapa? Kata para ulama, siapa yang bisa mencegah kemungkaran dengan tangan? Yang bisa mencegah kemungkaran dengan tangan adalah yang punya tangan. Punya tangan maksudnya punya kekuasaan, punya wewenang, pemerintah. Pemerintah dalam arti yang setinggi-tingginya dan sampai yang ke serendah-rendahnya. Misal yang serendah aja kita bicara, misalnya yang tinggi, Pak RT, dia punya wewenang. Di RT-nya ada kemungkaran, dia wajib merubah dengan tangannya. Dia bubarkan itu, misalnya ada perjudian nih di RT-nya. Dia tuh bertanggung jawab itu. Bubarkan sama dia. Kalau anda dia ditanya sama Allah. Adapun kalau orang tidak punya wewenang, kita misalnya bukan Pak RT atau bukan yang punya wewenang, maka kita kalau mampu kita merubah dengan lisan. Bagaimana lisan maksudnya? Menyampaikan dengan cara yang baik. Menyampaikan tapi dalam tanda petik tetap apa? Dengan cara yang baik. Ingat, menyampaikan yang baik, bukan menghujat. Jadi kita sampaikan orang yang berjudi tadi, ini dilarang oleh Allah. Jangan kita datangin tukang judi terus kita bilang gini, kamu dasar tukang judi, ahli neraka. Bukan itu. Bukan gitu cara berdakwah. Itu bukan dakwah namanya. Itu ngejek atau apa? Menghukumi orang. Tugas kita bukan menghukumi, mengajak orang kepada kebaikan. Jadi gimana? Datangin orang itu. Ini mas, nggak boleh. Dilarang sama Allah ini berjudi ini. Nah, Rasulullah juga melarang. Maka gimana? Tinggalkan. Nah, kalau orang itu menerima gimana? Alhamdulillah. Kalau tidak menerima gimana? Apa kita buang meja ini? Enggak, itu bukan tugas kita itu. Terjadi kekacauan nanti. Nanti akan belagu nanti itu. Sedangkan kita bukan punya wewenang. Siapa yang berhak membubarkan itu? Pak RT. Nah, kita menyampaikan saja. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Itu yang perlu diingat. Jadi kita harus mengenali diri kita dan lakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita. Itu yang perlu diingat. Jangan kita melebihi kapasitas. Kalau kita tidak mampu, saya datang juga nggak paham atau apa, ya sudah kita mengingkari dengan hati. Maksudnya apa? Tidak boleh kita duduk di situ. Saya mengingkari dalam hati, tapi duduk juga di majelis itu, ikut juga ketawa-ketawa sama orang berjudi, nggak boleh. Anda harus pergi dari situ, menunjukkan bahwasanya hati Anda tidak suka melihat kemungkaran. Itu orang beriman. Nah itu. Nah termasuk di sini tadi ditanyakan dengan masalah demo dan sebagainya. Demo itu harus kita lihat. Apakah demo itu pertama diajarkan dalam Islam atau tidak? Kemudian yang kedua, cara demo itu apakah itu sebuah solusi atau tidak? Dengan kita demo, apakah persoalan jadi selesai atau tidak? Itu perlu dilihat, perlu dikaji. Karena kalau kita lihat di zaman sahabat, ya, para ulama tidak ada pernah mereka mengajak demo. Karena tentunya kenaikan BBM, kenaikan harga bukan hanya di zaman kita. Di zaman Nabi sudah terjadi. Di zaman Nabi sudah terjadi kenaikan harga. Harga gandum naik. Harga apa? Harga makanan pokok naik. Datang sahabat kepada Rasul. Wahai Rasul, gimana ini? Para sahabat ketika itu demo, gini-gini. Enggak, datang kepada Rasul bertanya, wahai Rasul, gimana ini kita? Bagaimana solusinya? Kemudian meminta kepada Rasul, wahai Rasul, sebaiknya engkau menetapkan harga saja. Engkau tetapkan harga, pasti semua ikut. Kan Nabi pasti taat semua. Kata Nabi, enggak. Innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga, bukan saya, kata Nabi. Bagaimana maksudnya Allah menetapkan harga? Kan harga itu naik kenapa? Karena bukan hanya kebijakan satu orang, tapi apa? Banyak ininya, keterkaitannya.
harga ini naik, ini. Contoh, harga misal ya, harga makanan naik. Kenapa? Harga bahan pokoknya naik. Mungkin pupuknya naik, ongkosnya naik dan sebagainya. Nah, itu semua berimbas di situ. Bukan kebijakan satu orang yang tiba-tiba dia menaikkannya tanpa ada alasan, nggak mungkin. Pasti ada imbas, ada keterkaitan hal yang banyak. Maka dalam hal ini sebaiknya kita mendatangi dengan cara yang baik. Kalau kita punya argumen, sampaikan dengan cara yang baik. Bukan teriak-teriak di jalan, itu sebenarnya nggak pas, itu nggak diajarkan. Justru itu bukan hal-hal yang cara yang baik justru. Karena tidak menyelesaikan masalah. Datangi dengan cara yang baik. Kalau kita punya argumen, punya solusi, ini supaya nggak naik, gini loh. Nah, coba seperti itu. Kita berikan kritik yang membangun, bukan hanya menghancurkan. Itu yang perlu dipahami dengan baiknya. Jadi ini kita katakan bukan cara Nabi kayak gitu. Dan kita bisa lihat itu, Nabi tidak pernah mengajarkan itu para sahabat. Dan justru kita melihat siapa yang ngajarin demo-demo itu. Ini adopsi dari orang-orang barat sana. Orang barat sana iya, mereka tidak beragama, mereka demo-demo gitu-gitu. Maka bukan berarti kita membenarkan sesuatu yang misalnya merugikan rakyat. Enggak, bukan itu. Itu salah, benar. Tapi cara kita memperbaiki juga harus cara yang benar. Jadi istilahnya, ini orang berlaku zalim, kita zalim juga, bukan. Ini orang berlaku curang, kita curang juga, bukan. Sampaikan dengan cara yang baik. Kita kan muslim, kita kan tahu caranya. Maka cara yang baik adalah datangi dengan cara yang baik. Sampaikan. Sehingga tidak terjadi gejolak atau hal-hal yang justru merugikan. Coba kalau demo misalnya hancur-hancuran juga kan kita juga yang yang rugi. Jadi justru ini tidak memberikan solusi, jadi justru tidak membuahkan hasil. Tapi sebaiknya bagaimana kita datangi dengan cara yang baik, sampaikan, kemukakan argumen, alasan yang benar, yang baik. Nah, wallahu a'lam, mungkin itu ya pembahasan kita pada sore hari ini. Dan ya, Masya Allah hujan turun, mudah-mudahan hujan ini menjadi rahmat ya. Nah, Allah dengan doanya doa turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jangan sampai jadi hujan itu Bapak Ibu ada dua, bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Rahmat gimana? Ya yang kering jadi basah, yang tadinya gersang jadi subur. Tapi bisa jadi laknat gimana? Banjir. Nauzubillah ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.